pernah sejarah sepanjang Provinsi Riau ini membuat kepala saya pusing 7 keliling. Ya, mencari duitnya dari mana ini? Saya kemarin sudah saya buka semua lembar kertas kerja teman-teman OPD. Dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar. Dinolkan pun. Nah, artinya memang tata kelola pemerintahan yang menurut saya tidak mengacu kepada alur dan patut. Luar biasa. Nah, terakhir saya mungkin akan ambil keputusan apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tak ada kerja sama sekali nih pegawai kita ini 21.000. Termasuk guru-guru lah ya, semua. Itu tidak ada kerja tahun ini, Pak. Apakah TPP-nya harus kita potong sebagai biaya dari menutupi biaya yang ada? Itu masih saya pertimbangkan. Itu sangat gentingnya kondisi. Ini berita serem banget ini, terutama bagi warga Riau ya, karena Gubernur Riau Abdul Wahid, yang ini yang baru saja menjabat ya, baru dilantik oleh Presiden beberapa waktu yang lalu, mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Jadi pemerintahan provinsi yang dikenal sebagai penghasil migas itu terancam bangkrut karena mengalami defisit anggaran dan kewajiban tunda bayar kegiatan terbesar sepanjang sejarah. Jumlahnya itu total mencapai 3,7 triliun, terdiri dari defisit anggaran sebesar 1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan sebesar 2,2 triliun lebih. Ini apa ya, tunda bayar ini utang ya, artinya ada kegiatan-kegiatan yang belum dibayar oleh Pemprov Riau. Abdul Wahid itu mengaku dia nggak bisa tidur. Baik, siapa yang bisa tidur ya kalau dampaknya ini luar biasa ya, karena dan dia itu pusing 7 keliling karena dari kalkulasinya kalau toh semua kegiatan organisasi perangkat daerah dinolkan, maka semua beban utang itu juga belum bisa dibayar itu ya. Ngeri loh ya, karena kalau semua dinolkan itu dari total itu jadi semuanya termasuk guru itu ada 21.000 orang. Bayangkan ini ya, 21.000 pegawai yang mereka hanya bisa, kelihatannya mungkin hanya bisa terima gaji pokok saja, dia nggak ada tunjangan-tunjangan yang bisa dia terima ini pada tahun ini. Itu pun kalau dipaksakan seperti itu tetap nggak bisa dibayar itu, tunda bayarnya itu. Padahal kata Abdul Wahid itu nggak ada potensi daerah yang dia bisa gali lagi mau ataupun aset yang dia jual ya. Kan ini sebagai provinsi penghasil minyak itu dari tahun ke tahun itu terus menurun. Ya ini kan memang dieksploitir habis-habisan gitu ya, sampai pada satu titik ya kalau udah nggak ada penghasilan lagi ya mereka nggak punya duit gitu ya. Ini memang sindrom orang-orang kaya atau sindrom negara-negara daerah juga termasuk yang kaya dengan minyak itu ya. Jadi mereka kadang-kadang spendingnya nggak kira-kira dan akhirnya dampaknya mereka nggak punya duit lagi. Tapi kalau khusus untuk Riau ini kan soal pengelolaan migasnya ini kan ditarik semua ke pusat, baru kemudian mereka dapat dana bagi hasil atau dana alokasi daerah. Jadi yang ketahannya di pusat, nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke daerah gitu. Video keluhan curhatan dari Gubernur Riau Abdul Wahid itu viral di berbagai platform media sosial. Saya coba menelusuri sumbernya, ternyata ini berasal dari acara forum konsultasi publik RPJMD. RPJMD itu Pak, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya. Ini Provinsi Riau tahun 2025 tahun 2029 dan RPKD Provinsi Riau tahun 2026 yang dilaksanakan hari Rabu atau tanggal 12 Maret 2015. Dan ini diunggah di channel Diskominfotik, TIK-nya ini Dinas Komunikasi Informasi dan TIK-nya apa ini? Saya nggak tahu, teknologi informasi juga atau apa ini? Provinsi Riau, jelas itu, dan kemudian banyak diunggah juga di media-media sosial lainnya. Evaluasi program tahun lalu betul menurut saya perlu ada evaluasi karena memang saya lihat mengapa hari ini terjadi tunda bayar yang begitu besar. Jadi belum pernah. Mau datang, dia menempatkan, tolong ini akan membuat salah paham. Ini akan memperburuk dan akan membuat salah paham hubungan saya dengan Bapak Presiden. Ya, jadi tunda dulu sampai nanti Pak Prabowo atau Bapak Presiden datang ke tanah air. Ya, kalau perlu nanti kita menghadap bersama-sama. Ada Pak Prabowo dan ada saya. Itu lebih bijak dan sikap negarawan. Tetapi ketika dia melakukan itu dan seolah-olah dia masih mempunyai power di situ,
maka ini yang kita sayangkan. Makanya saya membuat sebuah caption Prabowo marah. Kenapa? Setelah 2 hari postingan itu dihapus semua, postingan tentang Jokowi dan tentang pertemuan silaturahim di Solo itu sendiri. Artinya apa, Pak? Siapa yang bisa memerintahkan mereka menghapus? Pasti ada sesuatu. Ada hukum yang namanya hukum kausalitas, sebab dan akibat. Kalau mereka menghapus pasti ada sebabnya. Dan dugaan saya, analisa saya mendapat teguran dari lingkaran Prabowo Subianto. Seperti itu Pak jawaban saya, Pak HM. Ada yang mau ditambahkan Pak HM? Ya, pas ketepatan lagi pula ajan juga, waktunya juga singkat saya untuk menjawabnya. Ya, saya juga izin saya ini begini sambil aja, nungguin. host. Kira-kira sebentar saya sholat lah dulu ya. Udah ada Oke, panggilan Bapak pula di situ ketepatan. aja, Bapak gak usah turun dulu, Bapak di situ aja ya. Bapak silakan sholat karena saya juga belum sholat Pak. Setelah ini nanti setelah sholat kita akan datang kembali Pak. Ya boleh kita diskusi karena menarik ya. Dulu di sini ada Ibu Irma Suryani Karniago juga 2 kali naik ke rumah saya dan kita berdiskusi dan itu memberikan knowledge, memberikan perspektif yang baru terhadap audiens saya. Kalau Bapak berkenan, Bapak dari Komisi 1, Bapak bisa menceritakan sebenarnya apa yang terjadi dan itu bisa mewakili ya, karena penonton saya alhamdulillah selalu kritis Pak. Bisa Bapak juga memaparkan apa sih sebenarnya yang terjadi di DPR dan apa sebenarnya perpolitikan saat ini. Kalau Bapak setuju, Bapak nggak perlu turun, Bapak mute aja, Bapak sholat dan saya juga akan sholat. Setelah itu kita bergabung lagi. Iya, itulah sebenarnya ketepatan saya, mantan purnawirawan ya, angkatan 65. Oke. Ya. Siap. Jadi saya mempunyai kapasitas untuk berbicara hal ini di sini. Nah, apalagi Begitu. ada Bapak Ya. mempunyai kapasitas untuk itu. Silakan Pak, Bapak sholat dulu, saya juga Ya. akan sholat. Nanti kita sebentar, mungkin sekitar 5-7 menit kita balik lagi. Setuju Pak? Ya, ya, terima kasih. Oke, Bapak mute dulu, Bapak nggak usah turun. Teman-teman semuanya, ya teman-teman semuanya jangan kemana-mana. Saya juga mau sholat, ya Bapak HM juga mau sholat. Bang Woro juga mungkin mau istirahat dulu ya, tapi nggak saya turunkan. Sambil menunggu saya sholat dan Bapak HM sholat, saya akan dengarkan lagu tentang nasionalisme. Ayo sekali-kali kalian harus nasionalisme. Lagu syukur yang akan saya putar mungkin saya ulang sekitar 2-3 kali sampai saya kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Silakan typing yang baik ya, dan dengarkan diskusi kami yang menarik nanti. Oh
Dan mereka juga meminta bahwasanya Polri itu dituntut agar fungsinya menjadi seperti semula di zaman Soeharto Kamtipmas. Kalau sekarang ini kan enggak. Jadi paling tidak kita mendoakan, mudah-mudahan kita sehat walafiat, Maye. Kita harus menyuarakan, kita harus menyemangatkan, paling tidak bulan Mei itu tidak akan lama. Ada prediksi, Maye. 200 hari paling lama beliau juga akan selesai. Siapa yang selesai? Orang Solo. Jadi paling tidak sementara itu dulu, Maye, yang bisa saya sampaikan. Saya akan menunggu juga dalam waktu yang berikutnya. Terima kasih, Maye. Oke, terima kasih Mas Yadi. Saya sangat-sangat setuju dengan statementnya Mas Yadi. Begini Bang, ini memang benar. Prabowo bonekanya Solo, Solo bonekanya oligarki Xi Jinping. Nah, abang-abang setuju gak dengan statementnya Mas Yadi? Karena kita memang kenyataan-kenyataan yang ada selama 10 tahun ini memang tidak berpihak ke rakyat, ke bangsa, tapi berpihak sekali kepada tirai bambu. Oke, Bang Julang, ditanggapin Bang Julang. Oke, jadi Sespim itu sebanyak, saya baru buka data tadi, sebanyak 370 orang peserta siswa yang masuk. 370 orang Sespim itu tadi. Tapi kenapa yang hadir ke Solo, Bang? Sebentar, yang hadir ke Solo berapa orang Bang kira-kira, Bang? Ya nggak sampai 20 lah. Itu dansinya Mande itu dansi yang datang ke Solo, dansinya komandannya. Nah, kalau mau minta pengarahan namanya Sespim, harusnya kan Jokowi dipanggil menjadi narasumber di perkuliahan umum. Seharusnya. Karena kalau dangki-dangkinya lain, apakah dangki-dangki ini yang paling pintar? Dan itu kan diangkat. Satu. Yang kedua, garis institusi itu jelas. Karena dia adalah bagian dari institusi negara. Posisinya itu masih ada garis komando yaitu Kapolri. Kenapa danki-dankinya ini tidak mengarahkan ke Polri? Satu. Yang kedua, masih ada mantan-mantan Kapolri seperti Tito yang masih menjabat, yang masih ada keterkaitan, dan lain-lain. Ini, garis ini adalah sekolah kepemimpinan. Ini, sekolah ini itu untuk jenjang, minimal itu nanti untuk Kapolres. Betul. Sebuah wilayah. Nah, permasalahan ini ada apa? Dan jelas waktu Kombes siapa mengatakan, kami meminta pengarahan dari Jokowi, minta pengarahan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi memberi pengarahan bahwa inilah judulnya tadi, tema ini. Loh, saya tidak masuk akal. Sedangkan Pak Jokowi yang dikatakan, Pak Jokowi kan sudah bukan presiden lagi. Dan dia tidak memegang jabatan apa-apa di negara. Kan begitu. Sedangkan ini ada institusi, kalaupun dia negarawan, ataupun bisa menjadi narasumber, itu dipanggil untuk menerangkan sesuatu hal, amanah ataupun perkuliahan umum, di 370 Sespim siswa. Itu baru jelas. Ternyata Pak Jokowi, aku nggak bisa bicara masalahnya. Pembicaraan ini nggak bisa, makanya
wakil-wakil aja lah. Intinya seperti itu Bang. Saking kegoblokannya tadi. Nah inilah yang jadi permasalahan yang itu tadi. Apakah Prabowo tidak tersinggung dengan keadaan posisi seperti ini? Padahal dia adalah bagian dari yang dikatakan panglima tertinggi di negara ini. Iya. Nah ini. Dan satu, yang kedua, mereka hadir dengan membawa institusi Polri, Sespim, dan menggunakan pakaian dinas yang itu Betul. termasuk dari kita yang biayai rakyat. Apakah ada perpecahan di sini? Nah, Di antara kubu Prabowo dengan kubu Jokowi. Lanjut Bang. oke, Bang Yuas, ditanggapin Bang Yuas. Standby dulu.